Halo semuanya, saya Dava Fadila Fajar dan saya akan menginterview salah satu orang tentang inklusi dalam Pancasila. Let's go! Halo Mas. Halo. Sebelumnya namanya siapa ya? Nama saya Muhammad Narendra. Saya berasal dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Boleh tahu namanya siapa? Nama aku Jasmine, Oh, dari fakultas mana? Fakultas Ilmu Budaya. Sastra Ambil Prancis. oh ya. Dengan siapa dan jurusan dari mana? Saya Erlangga Lamsuri Atmojo dari jurusan Administrasi Bisnis. Oke, aku mau nanya sebentar ya Kak. Ya, nih. boleh. Jadi pertama nih, apa yang Kakak ketahui tentang inklusi? Kalau inklusi setahu saya ya kita ambil contoh kecilnya aja ya, contoh yang gampang untuk dijelaskan gitu. Jadi kalau misalkan di instansi pendidikan tuh seperti layanan kepada siswa khususnya yang difabel ya, itu secara khusus dilayani. Jadi tidak dibeda-bedakan antara kita dengan difabel, jadi memiliki pelayanan yang sama tanpa dibeda-bedakan seperti itu. Inklusi yaitu kata kebalikan dari eksklusif, yaitu kita harus tidak merasa spesial. Jadi kita harus sama dengan yang lainnya, tidak memandang bahwa yang lain itu lebih bawah daripada kita. Inklusi is like kayak accepting people tanpa batas gitu, kayak bener-bener nge-accept people. Oh, berarti menerima semuanya. Iya. Oh ya. Lanjut, apakah kakak memiliki kenalan, kerabat atau saudara yang menyandang disabilitas? Kayak temen waktu dulu pernah. Oh, boleh tahu karena Waktu SMA aku tuh dulu kayak salah satu SMA yang tergolong kayak ada bukan panti inklusinya, cuman kayak ada program yang membantu orang-orang inklusi, membantu orang-orang yang ditampung semua ke. Terus kayak ya ada yang blind, ada yang Kalau selama ini kenalan saya nggak ada yang penyandang disabilitas. Kalau untuk sarannya kita harus menghormati penyandang disabilitas lain. Kalau ada masalah gitu, kita harus membantu, seperti mengasih tahu jalan-jalannya gitu. Pertanyaan selanjutnya Kak, apakah nilai Pancasila berguna untuk mendukung inklusi di Indonesia? Sangat berguna sekali. Pancasila mengajarkan kita untuk selalu merangkul semua masyarakat, tidak menggolongkan antara yang disabilitas atau yang lainnya gitu. Apa sih sila Pancasila yang mendeskripsikan persatuan dalam inklusi itu? Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang bermaksud tidak meminoritaskan golongan lain maupun disabilitas atau lain-lainnya. Nilai-nilai Pancasila apa yang berguna buat mendukung inklusi di Indonesia menurut kakak? Persatuan Indonesia bisa. Persatuan Indonesia. Apa sila Pancasila yang paling mendeskripsikan persatuan dalam inklusi? Menurut saya sila kelima ya, yang bunyinya tuh keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jadi sesuai dengan silanya, jadi kita harus berbuat adil kepada sesama manusia gitu, maupun yang mempunyai kekurangan atau seperti kita gitu yang normal-normal saja. Bisa jelasin nggak sih Kak, di lingkungan Kakak kan tadi dari FIB ya? Nah di sana tuh ada nggak sih kayak fasilitasnya untuk penyandang disabilitas dan kekurangannya apa gitu? I think ada sih, kayak misalnya kayak lift. Itu bare minimum sih. Ya, itu Terus yang paling kayak minimal. yang tanjakan yang untuk kursi roda, maybe tanjakan that. Terus, Itu tinggi banget nggak? Kan biasanya susah tuh. nggak tinggi banget. I think Nggak that's tinggi okay. Cuman ya kita kayaknya sekarang kalau udah di kuliah tuh nggak banyak orang-orang yang benar-benar ngediskriminasi banget. Ya. Jadi kita udah mulai bantu-bantu juga. Jadi kayak jalan kayak Berarti kesadaran sendiri ya, Iya, kita kesadaran harus sendiri. bantu teman-temannya gitu. Iya. Di FPIK sendiri di fakultas saya tuh ada ya. Jadi ada satu komunitas tuh yang khusus untuk merangkul teman-teman yang mempunyai kekurangan seperti itu. Kalau fasilitasnya ada gak? Ada. Apa gitu? Jadi kayak bidang miring yang dekat tangga tuh kalau misalkan ada teman-teman yang memakai kursi roda, jadi gampang gitu didorongnya. Untuk di fakultasku Administrasi Bisnis ada fasilitas untuk disabilitas. Yang pertama jalan untuk yang pakai kursi roda. Terus yang kedua liftnya udah bisa berbunyi.
yang memudahkan untuk bagi penyandang disabilitas dalam mengetahui lantai-lantainya. Terus kalau kekurangannya di jalan yang untuk disabilitas itu terlalu menanjak sehingga agak kesusahan bagi yang mendorong kursi roda atau pendorongnya gitu. Kalau dana sih kurang kayaknya. Pertanyaan terakhir nih, kakak beriin dong saran untuk meningkatkan kesadaran atas kebersamaan dalam menjunjung tinggi inklusi ini lah. Jadi biar teman-teman penyandang disabilitas bisa merasakan hak-hak yang sama dan fasilitas di negara ini. Apa saran buat kakak? Untuk itu yang pertama kita harus menanamkan dari dini untuk tidak memandang kaum disabilitas rendah, sehingga disabilitas bisa leluasa gitu. Yang kedua, dengan adanya organisasi yang bisa membantu penyandang disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Terus yang ketiga, tidak meminoritaskan sehingga kaum disabilitas tidak terkucilkan gitu. Oh, dari saya sendiri ya, sarannya tuh sebaiknya dari kecil tuh kita ditanami nilai-nilai seperti menghormati sesama manusia gitu. Terus ya menganggap mereka ada pun atau mendengarkan keluh kesah mereka itu juga termasuk sih. Jadi mungkin ya awal-awal ya dari warga-warganya untuk stop, kayak mungkin kalau ngatain orang jangan ngatain orang autis gitu. Kayak sadarkan diri kalau that could be offensive to them gitu. Ya, itu bisa menyinggung ya. Iya, terus kayak bantu lah kalau misalnya ada yang menyandang disabilitas terus dia jalan sendiri, kayak bantu. Kita temenin aja udah kayak selayaknya orang biasa. Oke, thank you banget ya kak. See you. Pancasila bersama inklusi. Bersama